Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dan mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengikuti pembelajaran daring ini. Segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan nikmatnya kepada kita semua, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, serta nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, pembelajaran tematik hari ini kita sudah sampai ke tema 3F. Tema 3F atau tema 5. Tema 6 ya, mohon maaf ya. Tema 6. Tema 3F sama seperti tema-tema sebelumnya. Isinya yaitu ada 4 subtema. Ya. Ada 4 subtema. Subtema 1, subtema 2, subtema 3, dan subtema 4. Di setiap subtemanya mengandung pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6. Ya, jadi setiap subtemanya ada 6 pembelajaran. Anak-anak sekalian, mari kita awali pelajaran tema 3F subtema 1 tentang sumber energi. Namun sebelumnya, mari kita awali pembelajaran ini dengan membaca doa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan pemahaman kepada ananda semua, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada ananda semua dalam mengikuti setiap pembelajaran. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin. Kita langsung ke halaman 1. Subtema 1, sumber energi. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala selayaknya kita bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan energi. Energi sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Energi didapatkan dari berbagai sumber energi.
sumber energi bermanfaat bagi kehidupan manusia. Banyak sekali di bumi ini yang mengandung energi dan sumber energi tersebut. Umpamanya di bumi ini kan ada air, gunung, ya, tumbuhan, angin, matahari, dan lain-lainnya. Itu semua ada energinya atau mengandung energi. Pembelajaran satu ini kita akan membahas tentang sumber energi, yang mana di dalam pembelajaran satu itu mengandung beberapa muatan mata pelajaran, yaitu pelajaran bahasa Indonesia, lalu matematika, dan SBDP. Silakan Ananda buka halaman 3 pembelajaran 1 tentang energi. Sebuah percakapan di mana percakapan ini dilakukan di sekolah antara ibu guru dan murid-muridnya. Kalian semua dibaca dengan teliti dan secara seksama percakapan tersebut. Silakan Ananda baca percakapan tersebut. Baik, sesudah membaca dengan seksama serta teliti percakapan tersebut, maka didapatkan beberapa pengertian. Di antaranya pengertian energi, pengertian sumber energi, lalu terdapat sumber energi bagi tubuh untuk dapat melakukan kegiatan. Lalu keadaan bila kita tidak memiliki energi. Percakapan tersebut kita amati sesuai dengan diskusi yang ada di bawahnya. Hasil daripada percakapan tersebut diantaranya adalah pengertian energi. Apa itu energi? Ananda bisa tandai dengan mewarnai bacaan atau tentang pengertian energi, ataupun ditandai dengan garis di bawahnya. Nah, energi adalah, kata ibu guru, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kegiatan. Silakan Ananda tandai. Energi adalah, di sini ya, tuh, kemampuan untuk melakukan usaha atau kegiatan. Itulah yang disebut dengan energi. Lalu apa yang disebut dengan sumber energi? Atau apa pengertian sumber energi? Ananda bisa perhatikan di bawahnya, di bawah pengertian energi ini ya,
Nah, sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Nah, ini ya. Sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Ya, jadi semua kegiatan yang kita lakukan itu memerlukan energi. Lalu sumber energi bagi tubuh untuk dapat melakukan kegiatan. Nah, di percakapan tersebut juga ada yaitu tentang sumber energi bagi tubuh untuk dapat melakukan kegiatan. Nah, di situ contohnya ya, di percakapan kita kan sekolah, selalu sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat ya. Nah, itu sarapan yang kita makan, nasi dan lain sebagainya. Nah, itulah sumber energi bagi tubuh kita untuk melakukan aktivitas belajar di sekolah. Nah, melalui pembelajaran daring pun memerlukan sumber energi bagi tubuh kita agar kita fokus dan tambah semangat. Jadi sarapan dulu ya sebelum kita belajar ya, di sekolah maupun belajar di rumah. Tetap menjaga tubuh dan memakan makanan yang menjadikan sumber energi bagi tubuh kita agar kuat dan tambah semangat. Nah, lalu keadaan apabila kita tidak memiliki energi. Nah, di percakapan tersebut juga ada. Tuh, bila tidak sarapan, umpamanya kita berangkat sekolah ataupun sebelum mengikuti pembelajaran daring tidak sarapan dulu. Ya. Nah, itu tubuh terasa lemas jika tidak memiliki energi. Maka dari itu, energi sangat penting buat tubuh kita. Anak-anak sekalian, itulah bacaan percakapan yang ada di halaman 3 ya. Ananda sekali lagi Ananda tandai di garis bawahi ataupun diwarnai ya. Apa itu pengertian energi, sumber energi ya, sumber energi bagi tubuh untuk dapat melakukan kegiatan dan keadaan bila kita tidak memiliki energi. Selanjutnya ke halaman berikutnya. Nah, di halaman berikutnya itu terdapat macam-macam energi di sekitar kita. Nah, ini ya. Nah, energi tersebut dihasilkan oleh sumber energi. Ya. Sekali lagi, di sekitar kita itu terdapat banyak sekali energi. Nah, energi tersebut dihasilkan oleh sumber energi. Ya. Nah, di antaranya nih, perhatikan di gambar pertama. Nah, di sini ada energi listrik. Nah, kita bisa menikmati dengan adanya energi listrik dan manfaatnya pun sudah kita rasakan ya.
Manfaatnya jalan-jalan jadi terang, rumah pun jadi terang dikarenakan ada energi listrik. Dan masih banyak lagi manfaat yang bisa kita rasakan melalui energi listrik ini. Ya, ini contohnya yang paling gampang, ini HP ya, ataupun laptop yang biasa kita gunakan untuk belajar daring ini. Nah, ini alat-alat elektronik contohnya HP ya, ataupun laptop yang biasa kita gunakan untuk belajar itu butuh energi listrik. Kalau tidak ada energi listrik, maka tidak bisa dipakai. Ya. Nah, energi listrik yang dapat membuat berbagai peralatan bekerja, ya, seperti televisi, lampu, dan setrika, dan juga HP ini ya. HP kan bisa juga membuat berbagai memudahkan ya, pekerjaan kita. Contohnya memudahkan belajar ya, dan lain sebagainya. Energi listrik ini bersumber dari mana atau bersumber dari apa? Nah, di sini ya, perhatikan ya. Sumber energi listrik itu dihasilkan daripada sinar matahari yang merupakan sumber energi utama ataupun sumber energi terbesar di bumi. Nah, jadi matahari ya, matahari itu sebagai sumber energi terbesar di bumi. Ya. Ananda bisa baca nih halaman 6 ya. Halaman 6 di situ ada matahari sebagai sumber energi terbesar di bumi. Ya. Nah. Lalu aliran air ya. Aliran air pun menjadi sumber energi listrik ya, dengan menggunakan kincir air ya. Kincir air itu menghasilkan energi listrik. Dengan adanya kincir air, maka listrik bisa didapatkan sehingga rumah ataupun kampung, desa bisa disinari oleh lampu dengan adanya kincir air sebagai ya, penghasil daripada energi listrik. Lalu angin juga bisa itu. Angin bisa menghasilkan energi listrik ya, dengan gunakan kincir angin ya. Kincir angin. Nah, lalu panas bumi ya. Panas bumi juga sebagai sumber energi listrik dan bahan bakar fosil ya. Bahan bakar fosil itu biasanya adanya di ya kendaraan maupun alat-alat elektronik yang menggunakan bahan bakar fosil. Lalu selanjutnya gambar kedua. Nah, gambar kedua itu adalah energi cahaya. Nah, energi cahaya yang membuat kita dapat melihat.
Dengan adanya cahaya di muka bumi, maka bumi menjadi terang, tidak gelap gulita. Lalu dari mana sumber energi cahaya? Sumber energi cahaya yaitu dari matahari. Ya, matahari. Maka dari itu yang tadi Pak Hadi bilang ataupun jelaskan, matahari adalah sebagai sumber terbesar di muka bumi. Lalu lampu. Lampu ya. Lampu itu mengeluarkan energi cahaya. Dengan adanya lampu, kita bisa melakukan aktivitas. Lilin. Bisa itu lilin. Biasanya kita kalau memakai lilin jika ada pemadaman listrik ya. Pemadaman listrik sehingga lampu mati ya. Nah, itu menggunakan lilin. Lilin menjadi sumber cahaya. Dengan adanya cahaya lilin, kita bisa belajar. Lalu lentera ya. Lentera. Nah, sama itu ya. Nah, lentera itu kayak lampu kecil yang ada minyaknya itu ya, lentera itu ya. Ya, kalau orang tua dulu masih punya nih. Ya, nggak tahu kalau orang tua sekarang itu lentera apa masih punya apa enggak. Pak Hadi pun nggak punya ini. Ya, lalu selanjutnya obor ya. Kalau nggak ada lampu, ada lilin, ada lentera, bisa pakai obor. Nah, obor itu bisa menghasilkan cahaya. Atau senter ya, senter juga tuh ya. Nah, selanjutnya gambar ketiga. Nah, ini ada api berkobar ya, api ini. Gambar ketiga adalah energi panas. Energi panas dihasilkan dari benda-benda yang mengeluarkan panas. Lalu dari mana sumber energi panas? Yang pertama adalah dari matahari. Ya, matahari bisa menghasilkan sumber ataupun energi panas. Dengan adanya matahari, kita bisa dengan cepat mengeringkan pakaian. Ya, contohnya ya, pakaian setelah dicuci, dijemur dengan adanya sinar matahari yang mengeluarkan panas, sehingga jemuran yang tadinya basah bisa cepat kering ya. Lalu nyala api. Nah, itu sebagai sumber energi panas ini ya. Dan listrik juga menghasilkan energi panas karena bisa mengeluarkan api. Listrik juga ya. Maka dari itu ini harus hati-hati ini ya. Misal kita nyalain api yang besar ya, ataupun bakar apa itu, nah itu harus hati-hati tuh. Dan listrik juga tuh, setiap stop kontak ataupun setiap colokan yang di rumah diusahakan jauh daripada jangkauan anak-anak kecil ya. Bisa disimpan di atas yang tidak terjangkau oleh anak-anak kecil ya. Nah, lalu selanjutnya gambar berikutnya adalah ini nih ya, energi gerak ya, energi gerak yang dihasilkan oleh benda yang bergerak. Sumber energi gerak dari mana? Dari aliran air dan
angin tadi itu ya, nyambung ke energi listrik ya. Jadi aliran air ya, kita bikin kincir air ya, gerak jadinya air itu ya kincirnya. Lalu kincir angin ini ya tuh, jadi gerak dengan adanya angin. Baik, selanjutnya anak-anak, selanjutnya halaman 5 ya. Halaman 5 ada energi bunyi. Energi bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Nah, ini dicontohkan dengan apa ini? Piano ya. Piano. Nah, dengan ditekan maka nanti keluar bunyi. Nah, selain piano masih banyak ya. Masih banyak umpamanya contoh yang paling gampangnya itu kita memukul ringan meja ya, ringan meja. Nah, itu menghasilkan bunyi ya. Jangan itu ya kalau mukul meja ya, jangan kenceng-kenceng. Itu contoh aja ya. Bisa mukul meja, mukul yang ringan pun menghasilkan energi bunyi. Lalu yang terakhir ini, gambar terakhir adalah energi kimia. Nah, ini ya yang biasa kita konsumsi nih tiap pagi, tiap sore ataupun tiap malam ya. Energi kimia yang tersimpan dalam bentuk bahan kimia. Dari mana sumber energi kimia? Dari makanan. Makanan ya. Nah, ini yang dibutuhkan oleh tubuh kita ya, ini makanan. Nah, sini ada contohnya nih. Ya, nasi, lauk pauk dan lain sebagainya. Itu adalah sumber energi kimia dari makanan. Lalu dari mana lagi sumber energi kimia? Dari batu baterai ya. Batu baterai itu sumber energi kimia juga. Dengan adanya batu baterai ya, alat yang membutuhkan batu baterai bisa berjalan. Contohnya senter nih ya. Senter itu kan tadi sebagai sumber cahaya ya, sumber cahaya tuh. Kalau tidak ada baterainya maka cahaya tidak didapatkan. Nah, ini ya, ada kaitannya juga ya dengan energi cahaya. Lalu minyak bumi juga ya, minyak bumi kaitannya dengan cahaya. Lentera ya, lentera itu membutuhkan minyak bumi, umpamanya minyak tanah ya. Kalau tidak ada minyak tanah maka sumber kimia yang menghasilkan cahaya maka tidak terdapat cahayanya ya. Nah, itu materi yang ada di halaman 4 ya, tentang macam-macam energi dan energi yang dihasilkan. Baik anak-anak, kita lanjut ke halaman 6. Halaman 6 ini tentang matahari sebagai sumber energi terbesar di bumi ya. Nih. Matahari merupakan sumber energi terbesar di alam. Matahari memancarkan energi cahaya dan energi panas. Karena energi cahaya matahari, bumi menjadi terang pada siang hari.
Energi cahaya matahari juga dimanfaatkan tumbuhan untuk membuat makanan melalui proses fotosintesis. Nah, ini sudah kita pelajari ya di tema berapa itu. Ingat-ingat yang ada fotosintesis. Tumbuhan lalu dimakan oleh makhluk hidup lainnya seperti hewan dan manusia. Nah, coba anak-anak ya, kita membayangkan, misal bayang-bayang kita itu matahari tidak bersinar. Ya. Bagaimana itu ya kalau matahari tidak bersinar? Nah, tentu tumbuhan tidak dapat membuat makanan. Hewan, manusia tidak akan mendapat makanan juga. Karena sumber makanan manusia hewan tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi matahari merupakan sumber energi yang paling besar di muka bumi. Energi panas yang dihasilkan dari matahari menyebabkan suhu di bumi menjadi hangat sehingga dapat dihuni oleh makhluk hidup. Energi panas dari matahari juga dimanfaatkan manusia. Nah, ini contohnya nih ya. Manusia memanfaatkan energi panas dari matahari. Ini menjemur pakaian, ya, menguap air sehingga pakaian yang basah menjadi kering. Lalu nih mengeringkan bahan makanan seperti ikan asin, padi, dan kerupuk. Nah, itu membutuhkan cahaya matahari. Ya, ikan asin yang kita makan itu, anak-anak yang suka makan ikan asin kan? Apa tidak suka ya? Mungkin sebagian tidak suka, mungkin juga sebagian suka. Nah, ikan asin itu membutuhkan cahaya matahari. Maka dari itu para petani ikan yang disebut dengan nelayan sangat-sangat membutuhkan cahaya matahari. Di musim yang sekarang ini sering turun hujan, itu bisa merugi para nelayan sehingga hasil tangkapannya atau ikannya itu lama keringnya kalau turun hujan. Selanjutnya ini nih, membuat garam. Sudah kita bahas juga ya. Membuat garam itu juga membutuhkan cahaya daripada matahari. Lalu pembangkit tenaga listrik. Nah, ini ya, pembangkit tenaga listrik juga membutuhkan cahaya matahari. Nah, itulah contoh-contoh bahwa manusia memanfaatkan adanya cahaya daripada matahari ataupun energi panas dari matahari. Anak-anak sekalian, selanjutnya Ananda buka halaman berikutnya, yaitu halaman 7. Ya, halaman 7 itu matahari sebagai sumber energi panas. Namun di halaman 7 ini sebagai eksperimen, ya, percobaan aktivitas dengan menggunakan cahaya matahari. Nah, bisa nih ya, bisa Anda lakukan di rumah nih.
ya, mengeksperimen, mempraktekkan bahwasanya matahari di sini dapat menyalakan korek api. Nah, contohnya di sini ya. Nih, tuh. Panas matahari dapat menyalakan korek api. Namun, disarankan bahwa jika Ananda ingin mempraktekkan seperti halnya di gambar ini, harus hati-hati. Ya, ada yang mendampingi orang dewasa ya. Ini bahan-bahannya ya, alat dan bahan, cara kerjanya. Nah, silakan Ananda baca jika mau mempraktekannya. Baik, selanjutnya di halaman berikutnya ini masih mengamati ya. Mengamati ya, di halaman 8 boleh Ananda buka. Ini masih mengamati tentang pembelajaran SBDP ya. Nah, ini kalau di halaman 8 itu loop ya, ataupun apa itu namanya, lensa ya, lensa cembung yang digunakan untuk mengumpulkan cahaya matahari ya. Ananda bisa baca ya. Nah, itulah materi pembelajaran 1 yang ada di subtema 1 tentang energi. Sekali lagi ya, energi adalah apa tadi? Kemampuan untuk melakukan usaha atau kegiatan. Nah, sumber energi yang disebut dengan sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Pembelajaran 1 ini terus berkaitan ke pembelajaran berikutnya. Di pembelajaran 2 juga ada ya, pembelajaran 3 juga ada ya, saling berkaitan, saling berhubungan ya. Baiklah, itulah materi tematik hari ini. Mudah-mudahan bisa dapat dipahami. Jika ada penjelasan yang belum Anda paham, silahkan bertanya ke Pak Hadi ya. Oh iya, nah, ada yang nanya tuh, ada yang bertanya-tanya dalam hatinya atau dalam pikirannya, apakah ada tugas? Ya, apakah ada tugas enggak Pak Hadi nih? Di pembelajaran 1 tidak ada tugas yang harus dikumpulkan ya. Jadi tidak ada tugas yang harus dikumpulkan, namun dihafalkan ataupun diusahakan ya, dicatat atau digaris bawahi tadi tuh, ditandai ya, pengertian energi ya. Usahakan hafal tuh ya. Jika sudah hafalkan, apabila nanti di pertemuan Zoom ataupun Google Meet ya, Google Meet, seandainya Pak Adi bertanya apa itu energi, apa itu sumber energi,
Nah, kalau sudah hafalkan, anak-anak langsung bisa jawab. Anak-anak, ya, insya Allah pembelajaran berikutnya besok hari Selasa kita akan lanjutkan ke pembelajaran 2 ya. Untuk itu mari kita akhiri pembelajaran ini dengan baca doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan anak-anak semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menjadi anak-anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua dan menjadi anak yang bermanfaat, ya, anak yang berguna bagi nusa, bangsa, negara. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.